Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Kami dari kelompok 4 ingin memaparkan hasil diskusi kami. Selamat menonton. Pengertian kekuasaan. Kekuasaan atau power berarti suatu kemampuan untuk mempengaruhi orang atau merubah orang atau situasi. Jika perubahan pada orang atau situasi adalah perubahan yang baik, tentunya power tersebut memberikan konotasi yang positif, bahkan sangat diperlukan. Konotasi negatif dari kekuasaan seringkali muncul dikarenakan terdapat berbagai kasus di mana seseorang atau sebuah organisasi yang diberikan kekuasaan tidak menggunakan untuk hal yang positif. Faktor-faktor yang mendasari kekuasaan. Terdapat 5 faktor yang mendasari lahirnya sebuah kekuasaan, yakni 1. Reward power. Reward power atau kekuasaan untuk memberikan penghargaan adalah kekuasaan yang muncul sebagai akibat dari seseorang yang posisinya memungkinkan dirinya untuk memberikan terhadap orang-orang yang berada di bawahnya. 2. Coercive power. Coercive power atau kekuasaan untuk memberikan hukuman adalah kebalikan atau sisi negatif dari reward power. 3. Legitimate power. Legitimate power atau kekuasaan yang sah adalah kekuasaan yang muncul sebagai akibat dari suatu legitimasi tertentu. 4. Expert power. Expert power atau kekuasaan yang berdasarkan keahlian atau kepakaran adalah kekuasaan yang muncul sebagai akibat dari kepakaran atau keahlian yang dimiliki seseorang. 5. Referent power. Referent power adalah kekuasaan yang muncul akibat adanya karakteristik yang diharapkan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki pengaruh terhadap seseorang atau kelompok orang tersebut. Pengertian kewenangan. Kewenangan atau authority pada dasarnya merupakan bentuk lain dari kekuasaan yang sering kali dipergunakan dalam sebuah organisasi. Kewenangan merupakan kekuasaan formal. 2 pandangan mengenai kewenangan formal yaitu 1. Pandangan klasik. Pandangan klasik mengenai kewenangan formal menerangkan bahwa kewenangan pada dasarnya terlahir sebagai akibat dari adanya kewenangan yang lebih tinggi dari kewenangan yang diberikan. Yang kedua, pandangan berdasarkan penerimaan. Pandangan yang berdasarkan penerimaan memandang bahwa kewenangan formal akan cenderung dijalankan atau diterima oleh bawahan tergantung dari beberapa persyaratan. Jenis-jenis wewenang. A. Wewenang garis atau line authority. Wewenang garis adalah kekuasaan, hak dan tanggung jawab langsung berada pada seseorang atas tercapainya tujuan. Ia berwenang mengambil keputusan dan berkuasa, berhak serta bertanggung jawab langsung untuk merealisasi keputusan tersebut. B. Wewenang staff atau staff authority. Wewenang staff adalah kekuasaan dan hak hanya untuk memberi data, informasi, dan saran-saran saja untuk membantu lini supaya bekerja efektif dalam mencapai tujuan. Seseorang yang mempunyai wewenang staff tidak berhak untuk mengambil keputusan dan merealisasikan keputusan serta tidak bertanggung jawab langsung atas tercapainya tujuan. C. Wewenang fungsional atau functional authority. Wewenang fungsional kekuasaan seorang manajer adalah karena proses-proses, praktek-praktek, kebijakan-kebijakan tertentu atau soal-soal lain yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan oleh pegawai-pegawai lain dalam bagian-bagian lain pula. Selanjutnya adalah tentang tanggung jawab. Saya akan menjelaskan pengertian tanggung jawab. Tanggung jawab adalah keharusan untuk melakukan semua kewajiban atau tugas-tugas yang dibebankan kepadanya sebagai akibat dari wewenang yang diterima atau dimilikinya. Tanggung jawab tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain. Wewenang diterima, maka tanggung jawab juga harus diterima dengan sebaik-baiknya. Inilah sebabnya top manajer yang menjadi penanggung jawab terakhir mengenai maju atau mundurnya suatu perusahaan. Tanggung jawab tercipta karena penerimaan wewenang manajer atau top manajemen harus bertanggung jawab kepada pemilik perusahaan, karyawan perusahaan, pemerintah, dan konsumen. Tanggung jawab mengingatkan orang-orang untuk tidak saja mempergunakan kewenangan yang dimilikinya, tetapi juga melaporkan apa saja yang telah dilakukan sehubungan dengan kewenangan yang telah diberikan kepadanya. Kadangkala orang-orang melupakan esensi dari tanggung jawab. Sebagian dari jabatan atau tugas yang diemban ketika menduduki suatu bagian atau departemen tertentu. Oleh karena itu, perlu disadari bahwa setiap bagian dalam organisasi memiliki kewenangan sekaligus juga tanggung jawab dalam pencapaian tujuan organisasi.
Pelimpahan wewenang dan tanggung jawab atau delegation. Pelimpahan wewenang pada dasarnya merupakan proses pengalihan tugas kepada orang lain yang sah atau terlegitimasi dalam melakukan berbagai aktivitas yang ditujukan untuk pencapaian tujuan organisasi. A. Manfaat pelimpahan wewenang. Yang pertama adalah pelimpahan wewenang memungkinkan sebagian atau bawahan mempelajari sesuatu yang baru dan memperoleh kesempatan untuk melakukan sesuatu yang baru. Manfaat kedua adalah bahwa pelimpahan wewenang mendorong tercapainya keputusan yang lebih baik dalam berbagai hal. Manfaat ketiga adalah penyelesaian pekerjaan akan dapat dilakukan dengan cepat sekiranya pelimpahan wewenang tersebut berjalan sebagaimana mestinya dan diberikan kepada orang yang bertanggung jawab. B. Kendala dalam pelimpahan wewenang. Staf yang tidak memiliki kemampuan atau kapabilitas untuk menerima dan menjalankan sesuatu yang didelegasikan kepadanya justru akan menghambat pencapaian tujuan karya yang lebih baik. Di sisi lain, pelimpahan wewenang juga akan berdampak pada kurang bertanggung jawabnya atasan terhadap apa yang semestinya dilakukan. C. Kunci pokok agar pelimpahan wewenang efektif. Yang pertama adalah kepercayaan manajer terhadap bawahan dalam melimpahkan wewenang perlu diiringi dengan pemberian kebebasan kepada bawahan untuk menjalankan kewenangannya menurut caranya sendiri. Kunci kedua adalah adanya komunikasi yang terbuka antara manajer dan bawahan. Kunci ketiga adalah kemampuan manajer dalam memahami tujuan organisasi, tuntutan dari setiap pekerjaan, dan kemampuan bawahan. Tanpa pemahaman yang baik mengenai ketiga hal tersebut, bisa jadi manajer salah dalam melakukan pelimpahan wewenang. Sesuatu yang semestinya dilimpahkan misalnya tidak dilimpahkan, dan sebaliknya sesuatu yang semestinya tidak dilimpahkan justru dilimpahkan. Selanjutnya, 3 prinsip klasik mengenai dasar agar pelimpahan wewenang menjadi efektif. Yang pertama, prinsip skalar. Prinsip skalar merujuk pada pedoman bahwa dalam sebuah proses pendelegasian atau pelimpahan wewenang harus ada garis wewenang yang jelas dari hierarki yang tertinggi hingga hierarki yang terendah. Garis wewenang yang jelas akan memberikan kemudahan mengenai pada siapa delegasi harus diberikan, siapa yang akan memberikan delegasi, dan kepada siapa pertanggungjawaban harus dilakukan. Yang kedua, prinsip kesatuan perintah. Prinsip ini merujuk kepada pandangan bahwa setiap bawahan semestinya melapor atau mempertanggungjawabkan hanya kepada satu atasan yang memberikan kewenangan kepadanya. Oleh karena itu juga, perintah semestinya berasal dari satu sumber, agar jelas siapa yang memberikan kewenangan dan kepada siapa harus dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, tanggung jawab, kewenangan, dan pertanggungjawaban. Prinsip ini beranggapan bahwa pelimpahan wewenang dilakukan untuk memperjelas siapa yang akan bertanggung jawab atas suatu pekerjaan dan dengan kewenangan seperti apa. Dengan adanya kejelasan ini, maka proses pertanggungjawaban dari apa yang telah didelegasikan juga akan lebih mudah dan jelas. Pengertian delegasi. Delegasi adalah suatu pelimpahan wewenang dan tanggung jawab formal kepada orang lain untuk melaksanakan kegiatan tertentu. Delegasi secara singkat dapat dikatakan sebagai pemberian sebagian tanggung jawab dan kewajiban kepada orang lain. Pendelegasian dilakukan dengan cara membagi tugas, kewenangan, hak tanggung jawab, kewajiban, serta pertanggungjawaban yang ditetapkan dalam suatu penjabaran atau deskripsi tugas dalam organisasi. Tindakan agar pelimpahan wewenang berjalan efektif. Pertama, penentuan hal-hal yang dapat didelegasikan. Manajer harus mampu membedakan hal-hal yang bisa dan tidak bisa digeneralisasikan, termasuk di dalamnya juga tujuan dari manajer ketika melakukan pendelegasian itu untuk apa, mengapa, dan seterusnya. Penentuan orang-orang yang layak menerima delegasi. Manajer juga harus mampu menentukan siapa yang memiliki kemampuan untuk menerima pelimpahan wewenang. Siapa yang mampu ini dapat dilihat dari segi perilaku, ketersediaan waktu, mampu kesiapan untuk bekerja. 3. Penyediaan sumber daya dibutuhkan. Agar pelimpahan wewenang berjalan efektif, maka berbagai sumber daya yang dibutuhkan oleh bawahan untuk menjalankan wewenang yang dapat didelegasikan perlu untuk disediakan. Sumber daya ini dari mulai informasi finansial maupun sumber daya yang lainnya yang terkait dengan pelimpahan wewenang dilakukan. 4. Pelimpahan tugas
tugas yang akan diberikan. Kadangkala kekurangan kepercayaan manajer terhadap bawahan justru akan menghambat dalam keefektifan perlimpahan wewenang. Oleh karena itu, berikan tugas yang akan dilimpahkan tersebut sepenuhnya, dan jika masih terdapat keraguan, jelaskan hasil yang ingin dicapai dari pelimpahan wewenang tersebut dan bukan caranya, sebab cara pengerjaan sangat berbeda dari suatu orang ke orang lainnya. 5. Intervensi pada saat diperlukan. Sudah menjadi hal yang lumrah jika kadangkala apa yang didelegasikan ternyata tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ketika hal tersebut terjadi, maka intervensi kadangkala diperlukan agar kegiatan yang telah didelegasikan berikut kewenangannya tetap dalam jalur pencapaian tujuan organisasi. Baik, kesimpulan dari video pembelajaran kami yaitu salah satu konsekuensi logis dari adanya struktur organisasi adalah terdapatnya bagian-bagian dalam sebuah organisasi yang keseluruh bagian tersebut terdiri dari hierarki yang tertinggi hingga hierarki yang terendah. Selain struktur organisasi menggambarkan adanya hierarki tertinggi hingga terendah, struktur organisasi juga menggambarkan terdapatnya kekuasaan, wewenang, tanggung jawab, dan delegasi dari setiap bagian dalam sebuah organisasi. Wewenang pada dasarnya merupakan kekuasaan yang terlegitimasi menurut mekanisme tertentu dalam sebuah organisasi. Secara garis besar, terdapat 3 jenis wewenang, yaitu wewenang lini, staf, dan fungsional. Manajer dapat melakukan pelimpahan wewenang atas dasar pertimbangan pengembangan tenaga kerja, pengalihan sebagian tanggung jawab pelaksanaan kepada hierarki yang lebih bawah, atau sebagai upaya perbaikan pola pengorganisasian dari yang sifatnya sentralistik kepada desentralistik. Sekian presentasi dari kelompok 4. Apabila ada kesalahan, kurang lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.